Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ananda semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, pada pertemuan kali ini, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab 1 yaitu besaran fisika dan pengukurannya. Nah, untuk itu mari kita simak pelajaran hari ini. Oke. Daftar isi yang akan kita pelajari di bab 1 itu terdiri dari 4 sub. Yang pertama itu ada besaran dan satuan, di mana pada besaran dan satuan ini kita akan mempelajari tentang apa itu besaran pokok, besaran turunan, dan kemudian ada yang namanya sistem satuan. Dan kemudian yang kedua, kita akan mempelajari tentang dimensi. Nah, jadi dari besaran-besaran yang telah kita pelajari sebelumnya, di sub pertama, kita akan pelajari dimensinya di sub yang kedua. Nah, dimensi ini bukan dimensi ruang dan waktu ya, tetapi adalah dimensi dari besaran-besaran fisika. Untuk itu, mari kita simak lebih lanjut pada video kali ini. Oke, kita lanjut dulu ya. Yang ketiga, itu ada angka penting. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari tentang aturan angka penting dan kemudian aturan pembulatan. Kemudian yang terakhir, kita akan mempelajari tentang alat ukur. Nah, alat ukur yang kita pelajari yaitu alat ukur panjang seperti itu yang kita pelajari cara membacanya, yaitu ada mistar, ada jangka sorong, dan ada yang namanya mikrometer sekrup. Nah, mari kita pelajari besaran dan besaran fisika dan pengukurannya part 1, yaitu kita akan membahas tentang sub pertama dan kedua. Baik, kita mulai saja ya. Kita langsung mulai saja, silahkan disimak video ini baik-baik. Oke, nah coba Anda lihat gambar yang ada di sebelah kanan slide Ibu. Nah, jadi di situ ada seorang anak kecil yang kemudian berdiri tegak gitu ya, dan kemudian kira-kira sedang apa anak kecil itu? Kira-kira apa yang diukur gitu ya? Besaran apa yang diukur dan satuannya apa? Kira-kira seperti itu. Nah, untuk menjawabnya, mari kita belajar lebih lanjut tentang besaran dan satuan. Oke, kita masuk ke poin pertama. Nah, apa sih Bu besaran itu? Apakah yang besar-besar gitu disebut besaran? Bukan ya. Nah, jadi besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur menggunakan alat ukur, di mana nilainya itu dapat dinyatakan dengan angka. Nah, itu yang disebut dengan besaran. Pada fisika, kita mempelajari terdapat beberapa besaran. Nah, biasanya besaran itu secara umum terbagi menjadi dua. Ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian ada juga besaran vektor dan besaran skalar. Nah, keempat jenis besaran ini kita pelajari pada hari ini. Oke, yang pertama tentang besaran pokok. Nah, bisa dilihat pada slide-nya, besaran pokok itu tidak dapat diturunkan dari besaran lain. Namanya juga besaran pokok ya. Nah, jadi dia besaran induk, bisa dibilang seperti itu. Dan satuannya itu ditetapkan secara internasional. Nah, nanti kita belajar di sistem satuan. Untuk besaran pokok itu hanya ada 7 besaran, tidak kurang dan tidak lebih, ada 7. Nah, bisa dilihat pada tabel, ada besaran panjang, lambangnya L, kemudian massa, lambangnya M, ada waktu, lambangnya T, kuat arus, lambangnya I besar, kemudian ada suhu mutlak, T besar, intensitas cahaya, L, V, dan jumlah zat itu N. Nah, seperti itu. Nah, gimana cara menghafalnya, Bu? Nah, tidak usah dihafal. Anda semua tahu bahwa besaran ini ada bahasa Inggrisnya seperti itu. Nah, bahasa Inggris panjang apa? Bahasa Inggris panjang long. Nah, untuk itu lambangnya itu di depannya. Kata depannya long itu L. Nah, seperti itu. Karena satuannya itu ditetapkan secara internasional, jadi kita menggunakan bahasa internasional yang diakui, yaitu bahasa Inggris. Nah, jadi di sini diingat saja, massa apa? Massa bahasa Inggrisnya mass, maka depannya M. Untuk itu, lambang dari massa adalah M. Kemudian waktu apa? Time. Nah,
depannya apa? T. Begitu juga seterusnya. Nah, jadi silahkan diingat ada 7 besaran pokok yang wajib Ananda ingat seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya besaran turunan. Nah, sudah bisa kita lihat ya dari judulnya saja besaran turunan. Artinya, besaran ini diturunkan dari besaran pokok. Nah, jadi sebenarnya banyak sekali ya besaran-besaran turunan yang ada di fisika, tetapi karena tidak muat ya jika dilampirkan di slide Ibu. Jadi Ibu hanya mengambil sekitar 9 besaran turunan saja. Nah, di situ lengkap dengan lambangnya. Ada luas, volume, massa jenis, berat jenis, kecepatan, gaya, daya usaha, dan momentum. Nah, untuk luas, itu lambangnya A, volume V besar, massa jenis itu rho, maaf, itu bukan P ya, tapi itu rho bacanya. Berat jenis S, kecepatan V, gaya F besar, daya P besar, usaha W besar, momentum P kecil. Nah, jangan di bolak-balik seperti itu karena kalau di fisika simbol atau lambang besar kecilnya huruf, nah itu mempengaruhi. Misalnya nih di sini di sebelah kanan itu ada daya P besar, momentum P kecil. Nah, jangan terbalik gitu ya. P besar itu eh P besar dan P kecil itu sudah menandakan dua besaran lainnya. Ada juga W. W besar itu usaha. Nah, ada juga W kecil yaitu apa namanya? Berat. Gaya berat. Nah, seperti itu, gaya berat. Berat benda itu W kecil seperti itu. Nah, Bu, kenapa dia disebut besaran turunan ya, Bu? Nah, Ibu sedikit jelaskan. Untuk besaran turunan luas, nah, luas itu rumusnya apa? Panjang kali lebar. Kita telisik lagi ke dalam. Luas itu panjang ya, panjang kali lebar. Nah, panjang ini kalau kita lihat besaran pokoknya, kita back ya. Nah, besaran pokok yang mana panjang itu? Tetap besaran panjang. Seperti itu. Kalau lebar, lebar itu juga termasuk ke besaran panjang. Karena lebar itu menghitung panjang juga sebenarnya, tapi yang dinamakan dengan lebar. Satuannya sama-sama meter, seperti itu. Nah, jadi untuk luas itu adalah besaran turunan dari besaran pokok panjang. Kemudian volume. Volume sama ya, volume itu panjang kali lebar kali tinggi. Nah, tinggi itu juga masih dalam besaran pokok panjang, bukan massa, bukan waktu. Kemudian ada yang namanya massa jenis. Nah, massa jenis perlu diingat rumus massa jenis itu adalah massa per volume, massa dibagi volume. Nah, jadi kalau massa itu jelas ya dari turunan massa seperti itu. Kalau volume itu tadi yang kita bilang dari besaran panjang. Nah, jadi massa jenis, besaran turunan massa jenis itu diturunkan dari dua besaran pokok, yaitu besaran pokok massa dan besaran pokok panjang seperti itu. Paham ya? Begitu juga dengan besaran turunan lainnya. Oke, kemudian ada yang dinamakan besaran skalar dan besaran vektor. Ini yang Ibu bilang di awal tadi. Nah, apa bedanya, Bu? Nah, coba dilihat di masing-masing masing-masing kolom ya, masing-masing kolom ini. Kalau besaran skalar itu hanya memiliki nilai saja atau besar saja. Sedangkan besaran vektor itu memiliki besar dan juga arah, seperti itu. Nah, contohnya nih, semua besaran pokok itu termasuk besaran skalar. Kita ambil luas lah ya, besaran luas. Nah, besaran turunan berarti. Nah, luas ini, misalkan luas kamar Ananda adalah 3 kali 3 meter. Nah, artinya total luas Ananda adalah 9 meter persegi. Nah, luas hanya memiliki besar saja atau nilai saja, yaitu 9 meter persegi tadi. Sedangkan luas itu tidak memiliki arah. Apakah luas itu ke kanan, ada ke kiri, seperti itu? Tidak ya. Nah, terus ada lagi misalkan apa ya di situ dibilangnya massa jenis. Nah, seperti itu. Massa jenis tidak ada yang ke kanan, tidak ada yang ke kiri, kurang lebih seperti itu. Atau besaran pokok apa yang kita ambil waktu misalnya ya. Waktu itu misalnya besarannya itu misalnya 1 jam. Atau kalau kita konversikan ke dalam detik itu 1 jam itu 3.600 detik. Nah, artinya waktu itu hanya memiliki nilai. Nilainya berapa? 3.600 detik. Ada nggak waktu itu arahnya memiliki arah? Arahnya ke kanan, Bu, ke kiri? Tidak ya, tidak ada. Nah, maka semua besaran pokok, luas, dan volume yang telah Ibu jelaskan tadi termasuk ke dalam besaran skalar yang hanya memiliki nilai saja. Sedangkan
pada besaran vektor, selain memiliki nilai juga memiliki arah. Nah, contohnya nih ada perpindahan, kecepatan, dan lain sebagainya. Ibu contohkan, misalkan Ananda dari rumah hendak pergi ke sekolah menggunakan sepeda motor. Nah, kan ada ya speedometer di motor Ananda yang menandakan berapa besar kecepatan motor Ananda berjalan. Nah, karena jalanan sepi, sedikit sepi gitu ya, Ananda bawa sedikit laju 40 meter per sekon lah, jangan laju-laju banget. Nah, jadi kecepatannya itu 40 meter per sekon. Kemudian, kalau dilihat dari maps atau dari peta, ternyata dari rumah Ananda ke sekolah itu mengarah ke selatan. Nah, jadi Ananda itu jadi nilai dan arah pada ilustrasi yang Ibu sebutkan tadi, nilainya itu adalah 40 meter per sekon, nilai dari kecepatan besarnya, besar kecepatannya. Kemudian arahnya kemana? Ke selatan, seperti itu. Ataupun, ada lagi contohnya, perpindahan gitu ya. Ibu berpindah dari sudut ruangan satu ke sudut ruangan ujungnya, seperti itu. Ibu misalnya berada di depan kelas. Coba Anda ingat-ingat kelas bentuknya seperti apa. Kemudian ibu dari pojok kanan pindah ke kiri. Nah, seperti itu ya. Anggap pojok kanan itu titik A dan pojok kiri itu titik B. Ibu berjalan sekitar 5 meter. Nah, luas kelas kita anggap 5 meter ke kanannya. Panjangnya. Nah, jadi perpindahan ibu tadi dari titik A ke titik B itu adalah 5 meter. Nah, itu adalah ada nilai dan arah di situ. Nilainya berapa? Perpindahan sebesar 5 meter. Kemudian arahnya kemana? Dari titik A ke titik B. Itu ya, paham ya? Kemudian kita kenal yang namanya sistem satuan. Nah, sistem satuan ini pada fisika itu ditetapkan secara internasional atau yang kita singkat dengan SI. Nah, SI ini terbagi lagi menjadi dua. Ada yang namanya MKS, ada yang namanya CGS. Coba bisa lihat, Anda lihat di slide-nya, MKS itu kepanjangannya apa, CGS itu kepanjangannya apa. Ibu harap jangan tertukar ya MKS dan CGS ini. Kemudian, pada besaran pokok, itu perbedaan di MKS dan CGS itu hanya pada besaran panjang dan besaran massa saja. Nah, selainnya sama, untuk waktu sama, kemudian untuk kuat arus hingga jumlah zat itu di CGS tidak ada. Nah, jadi Bu, gimana ya kalau misalnya ada besaran panjang, kita gunakannya meter atau sentimeter, MKS atau CGS? Nah, selagi pada soal itu tidak diminta dalam bentuk CGS, maka Anda harus menuliskan satuannya itu dalam bentuk MKS. Pada saat ulangan nanti, kalau misalnya Anda tidak menuliskan satuan dari pertanyaan yang Ibu buat gitu ya, tidak ada meternya, misalkan luas ini sekian, ada meter, seperti itu harusnya ya, ada satuan meter. Tapi jika Anda tidak membuat satuan meter, maka akan berkurang poin. Nah, sebenarnya satuan itu sangat penting ya untuk menandakan uh, apa satuannya dari si angka tadi, seperti itu. Nah, coba diingat ini ya, satuannya. Tadi kan baru simbol yang di awal. Nah, kemudian ini ada yang namanya satuan. Kalau panjang itu meter, kalau massa itu kilogram, kalau waktu sekon, kuat arus ampere, suhu mutlak itu Kelvin. Nah, perlu Anda ketahui kalau kita itu sering sekali mengukur suhu dalam bentuk dalam satuan Celcius ya. Nah, sebenarnya satuan suhu di dunia itu diakui ada 4. Ada Celcius, ada Fahrenheit, ada Reaumur, dan yang terakhir ada Kelvin. Nah, tetapi untuk suhu mutlak, nah, itu ada kata mutlak di situ. Itu menandakan bahwa satuannya Kelvin. Nah, Kelvin ini karena mutlak dia tidak ada tanda derajat. Beda dengan Celcius. Kalau Celcius misalkan suhu badan Ananda setelah di termogan gitu ya, itu adalah 35 derajat Celcius. Ada bulat, kemudian ada C gitu ya. Pada Kelvin itu tidak. Misalkan suhu Ananda itu yang terukur adalah 15 K. Nah, jadi tidak ada 15 derajat K, itu tidak ada. Itulah yang dinamakan suhu mutlak, seperti itu. Kalau yang lain itu tidak mutlak, makanya ada derajatnya. Kemudian intensitas cahaya kandela atau CD gitu ya. C-nya besar, D kecil, kemudian jumlah zat mol. Itu dia. Silahkan diingat. Kemudian ada yang kita kenal dengan awalan suatu satuan. Nah,
Sebenarnya banyak sekali awalan suatu satuan ini. Coba Ananda lihat kalau mau lengkapnya itu di internet ataupun di buku paket kita ada. Nah, di buku paket kita ada satu halaman sendiri untuk melampirkan awalan suatu satuan ini beserta nilai dan simbolnya. Nah, ini Ibu hanya ngambil beberapa saja. Ada tera, giga, mega, kilo, mili, mikro, nano, angstrom, piko, hingga femto. Silakan dilihat pangkatnya masing-masing. Jangan terbalik minus atau positifnya. Positif atau negatifnya. Itu ya. Kemudian simbolnya juga. Nah, ini Ibu baca ya simbolnya ya. Tera T besar, giga G, mega M, kilo K, K kecil, kemudian mili M kecil, kemudian mikro mu, itu seperti gimana ya bentuknya? M tapi dia dempet gitu. Nah, itu bacanya mu. Kemudian nano N kecil, kemudian angstrom itu A ada bulat di atasnya, kemudian pico P kecil, femto ada F kecil. Nah, pangkatnya jangan lupa itu di sebelah kiri. Nah, kemudian contoh penulisannya nih ada di atas ini ya. Nah, contoh penulisannya itu misalnya nih, kuota saya berjumlah 5 GB. 5 GB itu di sini kalau kita lihat. Nah, penulisan itu sering kali 5 GB seperti itu. Ternyata giga itu berapa nilainya? Oh, giga itu 10 pangkat 9. Nah, jangan bilang Ananda baru tahu ya, giga itu 10 pangkat 9. Artinya nolnya itu ada 9 biji kayak gitu. Ada 9 biji. Kalau di uang kira-kira udah berapa ya kalau nolnya 9 miliar ya? Ya, udah miliar seperti itu. Nah, jadi untuk menghemat ya, untuk menghemat penulisan agar lebih lebih rapi, maka kita menuliskan dengan ada yang namanya notasi ilmiah. Nah, coba dilihat di pojok kanan atasnya itu ada notasi ilmiah sama dengan A dikali 10 pangkat N. Untuk itu kita uraikan 5 GB tadi menjadi notasi ilmiah ini. 5 dikali G itu berapa? 10 pangkat 9. Kemudian B. B itu atau byte. Nah, jadi kita tuliskan nih bentuk notasi ilmiahnya seperti ini. Kemudian, ukuran virus corona misalnya 10 nanometer misal ya. Nah, kemudian nanometer itu apa? nm, seperti itu, nm. Nah, dilihat lagi nano berapa nano? Nah, 10 minus 9, 10 pangkat minus 9 artinya 10. Ini kan 10 ya, 10-nya tetap. Kemudian dikali n tadi 10 pangkat minus 9 meter. Nah, jadi dibentuk seperti ini, dibentuk notasi ilmiah. Ini jika diselesaikan, maka 10 pangkat min 8 hasilnya. Karena 10 aja ini sebenarnya 10 pangkat 1. Nah, pada dalam perkalian, Ibu ingatkan matematikanya, matematika dasarnya ini, pada perkalian itu kalau angkanya sama, itu pangkatnya ditambah saja seperti itu. Nah, 1 di sini 1 ya, karena sama-sama 10. Maka di sini 1, di sini min 9. 1 dikurang 9 min 8 seperti itu. Tetapi apabila ini bukan sama-sama 10 seperti ini ya, 5 sama 10 mau dijumlahkan tidak bisa. Nah, jadi harus sama-sama 10, kemudian pangkatnya baru kita bisa jumlahkan. Misalkan ini 100 nanometer, artinya kalau 100 itu pangkat 2, 10 pangkat 2. 2 kurang 9 minus 7. Nah, Ibu harap Anda paham. Kemudian, nah ini dia. Mari kita tuliskan angka di bawah ini ke bentuk notasi ilmiah. Oke, Ibu kecilkan ya, ini agar bisa kita tuliskan sama-sama. Nah, ini dia. 500 nm. Nah, coba kita lihat N itu berapa? N adalah nano, 10 pangkat min 9. Kita copy saja ya. Kita copy dari sini. Oke. Kemudian kita tuliskan ke sini. 500 N. Nm berapa tadi? 10. N itu 10 pangkat min 9. Kemudian meter. Nah, seperti itu ya. Ini adalah bentuk notasi ilmiahnya, belum selesai. Nah, kalau diselesaikan gimana, Bu? 500 itu 5 dikali 10 pangkat 2. Ya, 10 pangkat 2. Karena dia 500, seperti itu. Kemudian dikali lagi si ini. Nah, 10 pangkat 9. Kalau diuraikan, di sini ada 10 pangkat 2 dan 10 pangkat 9. Ini yang Ibu jelaskan tadi ya. Karena sama-sama angka 10, jadi bisa kita uraikan. Kalau kita uraikan, dia 5-nya tetap, kemudian 10-nya jadi tinggal pangkat berapa? Tinggal pangkat minus 7. Seperti itu ya.
Nah, 10-nya tinggal pangkat minus 7. Karena 2 dikurang minus 9. Ingat, satuannya jangan lupa. Kalau nggak buat satuan, nanti Ibu kasih nilai minus. Meter, oke? Kemudian 70 angstrom. Coba kita lihat. Nah, angstrom itu 10 pangkat minus 10. Kita copy saja. Kemudian 70 dikali 10 pangkat min 10 meter sama dengan berapa? 7 dikali 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 ya, oke kita tuliskan aja. 70 itu 10 pangkat 1, kemudian dikali ini 10 pangkat min 10-nya. Nah, seperti itu. Kemudian berapa hasilnya? Hasilnya adalah 7 dikali 10 pangkat min 9. Nah, oke. Jangan lupa meter. Seperti itu. Kemudian, ada angka itu di situ 0,0 sekian 415. Nah, itu akan kita tuliskan ke dalam bentuk notasi ilmiah. Perlu Ananda ingat, untuk notasi ilmiah ini kita tuliskan sekecil mungkin. Artinya di situ ada angka 415 ya. Kemudian kita buat komanya itu di sini, sekecil mungkin ya. Nah, jadi paling kecil itu 4,15 seperti itu. Kalau kita mau buat 41,5 boleh sih, tapi kan lebih besar ya 41. Nah, kemudian kita buat kali sama dengan 10 pangkat sekian. Nah, ini akan kita ubah bentuk. 415-nya dari sini. Yang paling kecilnya itu jadi 4 koma ya, bukan 41 koma. Nah, kemudian kita gariskan dulu, kita kasih tanda dulu di sini komanya. Karena kita jadinya 4,15. Dari koma ini, kita hitung mundur ke belakang hingga sampai ke koma yang paling belakang. 1. Perhatikan ya, perhatikan kursor ini. Dari sini kita hitung ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 belakang, di belakang koma. Seperti itu. Berarti di sini adalah 10 pangkat min 8. Nah, seperti ini. Coba, betul nggak ya? 10 pangkat min 8 kita hitung lagi. Nih ya, 0 komanya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas ya, 4,15. Nah, ini adalah bentuk notasi ilmiah dari angka ini, angka sebanyak ini. Inilah dia bentuk notasi ilmiahnya. Kita hitung dulu, misalkan ini 4,1 ya. Kita hitung dulu. Oke. Karena ini tidak ada satuan di sini awalnya dari soal, maka di sini juga tidak ada satuan. Kemudian di sini ada 0,0670. Nah, kita hitung dari 6,7 di sini kita buat. Nah, kayak gitu ya. 6,70 dikali 10 pangkat sekian. Nah, dari sini dihitung 1, 2. Dah. Berarti 6,70 pangkat min 2. Udah ya? Oke, nah kemudian ada 60.000. Nah, 60.000. Oh iya, Ibu mau ingatkan kalau minus itu kan artinya dia nolnya itu di belakang koma. Sedangkan kalau 60.000 itu dia di depan koma seperti itu ya. Nah, jadi sini 6 kali 10 pangkatnya itu positif, bukan negatif. Berapa nolnya? Ada 1, 2, ada nolnya, itu nolnya aja. 1, 2, 3, 4. Berarti 6 kali 10 pangkat 4 seperti itu. Nah, Ibu harap Anda paham dalam merubah angka-angka ini ditulis ke dalam bentuk notasi ilmiah. Jadi kalau nanti di ulangan harian ada soal seperti ini, nah Anda bisa menjawabnya. Oke. Kemudian, nah ini ada yang tadi ya. Oke. Kemudian, kita masuk ke dalam konversi satuan. Nah, Ibu yakin Anda telah mengerjakan ini di bukunya karena sebelumnya ini sudah menjadi tugas ya. 1 jam itu ada 60 menit, ada 3.600 detik hingga seterusnya.
Jadi kalau ada soal tentang konversi satuan, nanti Ananda sudah bisa. Berlatih lagi, boleh berlatih diulang kembali soal ini, tapi jangan melihat buku yang udah ada jawabannya. Nah, kemudian ini ada contoh soal. Bisa dijawab ya? Oke, bisa dijawab. Nah, kemudian kita masuk ke dalam dimensi. Nah, apa itu dimensi? Nah, dimensi merupakan cara besaran-besaran itu disusun dan juga dinyatakan dalam huruf kapital dan juga diberi kurung siku. Nah, jadi lambang-lambang simbol dari masing-masing besaran pokok itu tadi diberi kurung siku dan harus kapital. Yang berbeda itu di intensitas cahaya, yang tadi simbolnya itu LV ya, berubah menjadi J. Terus suhu yang tadinya itu T besar, kemudian berubah jadi theta, karena T besarnya dipakai si waktu. Nah, tuh. Nah, contoh penulisan dimensi, Ibu yakin Ananda sudah paham, karena sudah Ibu jelaskan juga ketika sinkronus kemarin. Itu dilihat dulu satuannya. Contoh luas, panjang dikali lebar. Panjang itu satuannya apa? Meter. Lebar itu satuannya meter juga. Nah, satuan SI-nya ya, yang telah kita pelajari tadi. Maka, satuan luas itu adalah meter persegi atau meter kuadrat. Nah, tinggal kita lihat nih, meter itu masuk ke besaran pokok apa ya? Oh, panjang. Nah, maka kita lihat lambang dimensi dari si panjang ini adalah L. Maka L dikuadratkan. Tinggal M-nya ini diganti L dengan kurung siku dan menuliskan kapital. Kemudian, kecepatan. Nah, kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Untuk soal nanti ya, ada soal di ulangan, itu nanti akan Ibu beri rumusnya. Jadi dari rumus itu Ananda memperhatikan, Ananda perhatikan itu dia masuk ke besaran pokok mana. Karena kalau tidak diberi rumus nanti Ananda kesulitan seperti itu ya. Nah, ini kecepatan itu rumusnya jarak dibagi waktu. Nah, jarak itu kan satuannya meter ya. Kemudian waktu itu sekon. Nah, kita lihat meter ini masuk ke mana? Ke panjang. Nah, untuk itu tuliskan L di atasnya. Kemudian per atau dibagi dengan sekon. Sekon ini waktu T ya. Nah, maka L per T. Dalam penulisan apabila per gitu ya, per di bawah pangkatnya 1, kemudian dinaikkan itu jadi minus, jadi negatif. Nah, apabila di bawah ini misalkan percepatan ya, kalau percepatan itu satuannya meter per sekon kuadrat. Jadi di sini ada kuadrat, S-nya itu, maka pangkat 2 di sini. Apabila T-nya mau disejajarkan dengan L seperti ini, maka kalau 2 di sini nanti di sini jadi minus 2 seperti itu. Disesuaikan saja. Oke, nah, ada manfaat dimensi dalam fisika. Nah, salah satunya itu untuk membuktikan apakah dua besaran atau lebih itu setara atau tidak. Nah, jadi kalau Ananda lihat lagi, dengan adanya dimensi fisika ini, dimensi besaran ini, bisa dilihat itu nanti kita tahu ada yang namanya hukum kekekalan energi. Bahwa nanti energi itu setara dengan usaha, energi itu energi kinetik itu setara dengan energi potensial, dan lain sebagainya. Kemudian digunakan untuk menentukan persamaan yang pasti. Maksudnya persamaan itu salah atau persamaan itu benar juga dapat dibuktikan melalui dimensi besaran ini. Oke, nah ini ada contoh soal ya. Oke, Ibu kecilkan dulu agar kita bisa mengerjakan secara bersama-sama. Nah, ini dia. Silakan soalnya itu adalah dimensi dari energi kinetik adalah, nah, oke, mari kita kerjakan sama-sama. Rumus dari energi kinetik yang dilampirkan itu ada rumusnya ya, yaitu setengah mv kuadrat. Nah, untuk m itu kan langsung ya m. Kemudian untuk v itu adalah kecepatan ya. V itu adalah kecepatan benda. Satuan dari kecepatan benda itu adalah meter per sekon. Untuk itu kita buat dulu satuannya. Massa. Massa itu tetap massa ya, M. Kok kecil ya? Kg. Nah, ada besar tuh. Massa itu satuannya kilogram. Kemudian dikali dengan kecepatan. Kecepatan itu satuannya adalah meter per sekon. Nah, ini dia. Kemudian
Kita tuliskan lagi setengahnya. Nah, KG itu, kalau dilihat-lihat, KG itu adalah satuan apa? Satuan dari massa ya. Nah, maka kita tuliskan si dimensi massa. Nah, dimensi dari massa M, oke? Kemudian meter. Meter itu satuan mana? L. Oke, L. Oh, Ibu lupa, ini dikuadratkan ya. Kalau ini dikuadratkan, maka sama-sama ada 2 dia. Kuadrat. Nah, kuadrat seperti ini ya. Maka L-nya kuadrat juga karena sama-sama dikuadratkan. Kemudian per. Ini per gitu ya. Kemudian S. S itu apa? S itu termasuk waktu. Maka T. T pangkatnya 2 juga. Nah, seperti Ibu bilang tadi, kalau ada per, kemudian mau kita sejajarkan, ini kan kalau dilihat di jawaban nggak ada ya. Nggak ada kan? Yang ada per, semua sejajar. Nah, jadi kalau mau disejajarkan itu tinggal berubah tanda pangkatnya. Yang tadinya positif menjadi negatif. Nah, ini dia. Ibu copy saja biar cepat. Nah, ini. Kemudian ini berubah menjadi minus 2. Minus 2. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah dimensi dari EK atau energi kinetik. Mudah ya? Oke, coba kita cari lagi EP. EP itu rumusnya MGH. Oke, kita copy dulu. Nah, MGH. M itu apa? Kilogram. Oke, satuannya. Kemudian G. G itu adalah percepatan gravitasi. Nah, untuk percepatan gravitasi berarti satuan itu satuan dari percepatan, yaitu meter per sekon kuadrat. Nah, meter per sekon kuadrat, kemudian dikali dengan H. H itu, satuannya apa kira-kira H? H itu meter ya. H itu adalah, nih, di sini dibilang nih, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah ketinggian. Nah, ketinggian itu artinya meter ya satuannya. Nah, kemudian, dia jadi besar. Nah, kemudian kita buatkan dimensinya. Nah, kilogram apa tadi? Kilogram itu meter. Massa, maaf, M. Kemudian meter itu L, long. Ini ya. Nah, kemudian per. S pangkat 2. Yang dikuadratkan itu S aja, M-nya tidak. Beda sama yang tadi. Kalau yang tadi itu ada dalam kurung. Mana yang tadi? Nah, ini. Dia dalam kurung. MV. V-nya semua itu kuadrat. Beda ya. Kalau ini hanya S-nya saja. S itu T kuadrat. Nah, kemudian dikali dengan meter. Meter apa? L ya. Tunggu dulu. Ini nanti rancu deh. Harus dibuat kurung. Harus dibuat kurung. Seperti ini. Oke, kemudian dikali dengan meter. Meter apa tadi? L. Nah. Kayaknya kecil. Nah, gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat, kalau kita tuliskan, nah, M-nya ada berapa? 1, maka tetap ya M. Kemudian L-nya ini ada 2. Nih, L-nya ada 2. Maka L1 tambah 1 gitu ya. Pangkatnya ya yang ditambah Ananda, bukan L-nya yang ditambah. Karena kan kali itu adalah perubahan pangkat. Pertambahan pangkat. Kemudian per T pangkat 2-nya tetap. Copy saja. Nah, seperti itu. Tapi ternyata tidak ada jawaban yang pakai per. Yang pakai per ya. Maka kita tuliskan yang di bawah tadi, yang di per itu dengan
yang di part itu kita ganti dengan